Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapriyadi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb As-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, bersama saya Rizky Nugraha. Saat ini kita akan mengikuti tausiah Ramadan program kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Tausiah Ramadan hari ini untuk edisi kerja Sabtu 15 Maret 2025 akan mengangkat atau bertemakan mengenai sambutlah puasa dengan makanan yang halal. Dan saat ini juga pada kesempatan ini pendengar, hadir penceramah kita ada Ustadz Lukman Syahputra. Ya, untuk hari ini kita akan membawa topik Pak Ustadz ya, yaitu sambutlah puasa dengan makanan yang halal. Baik, Pak Ustadz, kami akan persilahkan untuk Pak Ustadz menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah pada mulut kita,
sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuh mulut kita ini mengucapkan selalu alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga seluruh anggota tubuh kita yang lain, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita pergunakan seluruhnya untuk mengerjakan apa yang diridhai oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita meyakini dan merasakan bahwa segala sesuatu yang kita peroleh, yang kita nikmati, yang kita rasakan, itu semua adalah pemberian semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 3 perkara tersebut, mulut kita mengucapkan alhamdulillah, anggota tubuh kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, hati kita meyakini itu semua dari Allah, maka itu menandakan kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa setiap harinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbahagia adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Dan siapa yang kufur, yang ingkar kepada nikmatku, kata Allah, artinya mempergunakan nikmat Allah itu ke jalan yang ia murkai, ingat, azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yang dimana beliau adalah Habibullah, kekasih Allah, yang dimana dengan beliau kita bisa hidup di dunia ini. Beliaulah yang telah membawa kita umatnya ini dari alam kebodohan dibawanya ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan dibawanya kita ke alam yang terang benderang yang disinari oleh cahaya iman dan Islam. Terima kasih kami ucapkan kepada sang pembawa acara pada sore yang berbahagia ini, yang mulia Ibu Rizka Nugraha, yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada sore yang berbahagia ini untuk memberikan sebuah tausiah, sebuah nasihat. Mudah-mudahan kami berharap dengan adanya tausiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua, para pendengar-pendengar, khususnya kepada pribadi kami sendiri, dan dapat kita amalkan semuanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan kepada seluruh pengurus RRI Kabupaten Aceh Singkil, yang kami muliakan, yang kami hormati, kepada seluruh pendengar RRI yang berbahagia, yang teristimewa kepada sang pembawa acara pada sore yang berbahagia ini, yaitu Ibu Rizka Nugraha. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan tausiah pada sore yang berbahagia ini diberikan kesehatan dan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah tausiah, sebuah nasihat yang kami beri judul Sambutlah Ramadan
yang penuh berkah ini, yang penuh istimewa ini dengan makanan-makanan yang halal. Bapak Ibu pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sebuah keniscayaan, kewajiban bagi kita semua untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita ini senantiasa sesuai dengan syariat dan ajaran agama Islam yang kita cintai ini. Dengan takwa kita akan senantiasa memiliki komitmen, kesungguhan, dan kemauan yang kuat untuk terus menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketakwaan kita kepada Allah itu sudah disebutkan oleh Allah, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam haditsnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara wujud ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan kita senantiasa mencari dan mengonsumsi rezeki yang halal serta menghindari rezeki yang haram, baik itu bagi diri kita dan keluarga kita. Jangan kita hanya memperhatikan diri kita, tapi keluarga kita, anak kita, keturunan kita, itu kita tidak perhatikan makanan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Maka kita tidak boleh hanya menjaga, mewaspadai diri kita daripada makanan yang haram, tetapi juga kita harus menjaga keluarga kita agar jangan sampai mengonsumsi, memakan makanan yang haram, lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Bapak Ibu pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebahagian makanan di bumi yang halal, lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini mengingatkan kepada seluruh manusia untuk senantiasa mengonsumsi makanan halal dan tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Sering kita mendengar istilah tiga, halal, haram, hantam, yang dimana ini adalah istilah bagi mereka yang tidak memperdulikan sumber daripada makanan yang mereka konsumsi. Yang penting nafsu mereka terpenuhi, haram halal itu tidak penting. Semuanya disikat, semuanya diembat. Ingatlah, itu merupakan bentuk kerakusan dan kemauan setan yang kita semua dilarang untuk mengikutinya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa jika kita memperturutkan hawa nafsu dengan memakan apa saja tanpa memikirkan dan memperdulikan halal dan haramnya, itu kita sama saja telah mengikuti langkah-langkah syaitan yang merupakan musuh nyata bagi manusia. Ma'asyiral muslimin
pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk menjaga diri kita dari memperturutkan hawa nafsu dengan memakan apa saja ialah dengan berpuasa. Islam telah mensyariatkan ibadah yang bernama puasa. Selain puasa-puasa sunnah yang dapat dilakukan setiap saat, Islam pun mewajibkan umatnya kita ini untuk berpuasa sebulan penuh, yakni puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain untuk meningkatkan ibadah, puasa Ramadan juga mengajarkan untuk lebih memperhatikan aspek kehalalan, kesehatan, dan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi. Oleh karena itu, makanya pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan materi tentang pentingnya makanan halal, khususnya pada puasa bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI Budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa makanan halal memegang peran yang sangat penting dalam kesehatan dan keberkahan kehidupan kita. Makanan halal adalah makanan yang diproses dan diolah dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan menjaga aspek kesucian dan kebersihan dari makanan tersebut. Selain itu, makanan halal juga tidak mengandung bahan-bahan yang haram yang jenisnya sudah ditentukan dalam hukum Islam. Bulan Ramadan menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk memperhatikan aspek halal ini. Hal ini karena bulan Ramadan identik dengan dua buah kegiatan ibadah yang tak lepas dari makanan dan minuman, yakni buka puasa dan sahur. Saat berbuka puasa, lazimnya kita mempersiapkan aneka makanan untuk mengobati rasa lapar dan dahaga kita. Bahkan, tidak jarang kita makan berbagai jenis makanan sampai sering merasa kekenyangan. Nah, begitu juga saat sahur. Kita sering mempersiapkan diri untuk menjaga stamina dengan makan sahur berbagai aneka makanan dan minuman. Yang terpenting, hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memastikan makanan yang kita makan saat malam hari di bulan Ramadan adalah makanan halal dan bersih dari segala jenis bahan yang haram. Makanan halal akan membantu menjaga kesehatan tubuh kita selama berpuasa. Karena makanan halal cenderung lebih sehat dan bersih dari bahan-bahan yang tidak sehat. Selain itu, memakan makanan halal juga merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memakan makanan yang halal, kita membuktikan bahwa kita taat dan patuh terhadap ajaran Islam. Hadirin hadirat pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini setidaknya kami akan menyampaikan 5 manfaat yang bisa kita petik daripada mengonsumsi makanan halal, baik itu halal secara dzatiyah atau wujud fisiknya, maupun halal daripada
aspek asal muasal atau cara mendapatkannya. Faedah yang pertama adalah mampu menjadikan kita lebih semangat dalam beribadah. Kenapa tidak? Jika asupan tubuh kita berasal dari makanan halal, maka insya Allah kita akan merasa ringan dan penuh semangat melaksanakan ibadah. Kita akan semangat setelah berbuka melaksanakan salat maghrib, salat isya, begitu juga salat tarawih. Bahkan kita cepat-cepat datang ke dalam masjid untuk melakukan amalan-amalan hingga melaksanakan salat tarawih. Tidak berat kita rasakan. Ringan anggota tubuh kita, ringan kaki kita melangkahkan menuju masjid, ringan tangan kita mengayunkan menuju masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Itu kenapa? Karena asupan tubuh kita itu berasal daripada makanan yang halal. Sebaliknya, jika asupan tubuh kita ini berasal daripada makanan yang haram, maka jiwa dan raga kita akan terasa berat dan malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu selama bulan Ramadan ini kita menginginkan supaya kita dapat maksimal bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Nah, untuk kita mendapatkan semangat, kemauan yang kuat untuk melaksanakan ibadah itu, terutama harus kita menjaga makanan yang kita makan. Makanan yang kita masukkan di dalam perut kita itu adalah makanan yang halal. Malas dan semangatnya kita ibadah itu bukan faktor tua mudanya yang menjadi utama. Terkadang kita melihat para orang-orang tua, para nenek-nenek, kakek-kakek itu semangat datangnya ke masjid. Sedangkan kita lihat para anak-anak muda itu sangat malas untuk datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Bukan itu yang utama faktornya. Malas semangat itu bukan tua mudanya, tapi faktor utamanya adalah makanan yang dimasukkan ke dalam perut itu adalah makanan yang haram. Mungkin kalau seandainya para pemuda-pemudi menjaga makanannya, memakan makanan yang halal, maka mungkin ia lebih bersemangat untuk melaksanakan ibadah daripada kakek-kakek dan nenek-nenek. Mungkin mereka lebih bersemangat untuk melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan ini. Mereka lebih cepat datangnya dan lebih lama pulangnya, serta aktif selama sebulan penuh ini untuk melaksanakan salat tarawih dan umumnya ibadah-ibadah yang lain. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, faedah ataupun manfaat daripada mengonsumsi makanan yang halal. Makanan yang halal akan menjadi faktor diterimanya doa-doa kita. Hal ini diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Saat Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah agar doa-doa yang dipanjatkannya dapat dikabulkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Sa'du, atib mat'amak takun mustajaba da'wat. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, innal 'abda la yaqdhiful luqmatal haram fi zawfih ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman." Yang artinya, kata Rasulullah, "Wahai Sa'ad,
perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Lalu Rasulullah bersumpah, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan, yang memasukkan satu suap makan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya oleh Allah selama 40 hari. Hadirin jamaah pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita sadari, kita rasakan dan kita resapi, kenapa sampai sekarang doa yang bertahun-tahun yang sudah lama kita panjatkan tidak juga kunjung dikabulkan oleh Allah. Mungkin faktornya itu adalah karena makanan yang kita konsumsi, makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita itu bukan bersumber daripada makanan yang halal. Dari hadis Rasulullah yang telah kami sampaikan itu tadi, bisa kita pahami bahwasanya makanan yang haram bukan saja menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga penyebab ibadah-ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Maka hati-hati. Capek kita, letih kita bersemangat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, tapi karena makanan yang kita makan, baik ketika berbuka maupun sahur, itu bukan makanan yang halal, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kulu min thayyibati wa'malu salihah." Artinya, makan oleh kamu daripada makanan yang baik-baik, yakni makanan yang halal, dan perbuat olehmu akan amal yang saleh. Dalam ayat ini Allah lebih dahulu memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal. Kemudian baru Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan amal yang saleh. Kenapa? Itu menandakan bahwasanya baru amalan, baru ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, makanan halal menjadi sebab dikaruniai keturunan yang saleh dan salehah. Mendapatkan anak, mendapatkan keturunan saleh dan salehah sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengingatkan kepada para suami untuk menjaga makanannya dari yang haram dan yang subhat agar anaknya jauh dari jangkauan setan saat kehamilan istrinya. Dengan melakukan hal tersebut, anak akan lahir sebagai anak yang saleh, berbakti pada kedua orang tua, dan taat kepada Tuhannya. Semua itu karena berkah menjaga makanan dari yang haram dan subhat. Oleh karena itu, kalau seandainya sekarang kita punya anak yang nakal, anak yang susah diatur, anak yang susah diarahkan kepada kebaikan dan taat kepada Allah, itu jangan kita salahkan seluruhnya anak kita itu. Kita salahkan diri kita. Mungkin makanan yang kita berikan kepada dia itu adalah makanan yang tidak halal, sehingga hasilnya sekarang anak kita menjadi anak yang nakal, anak yang susah kita atur. Maka oleh karena itu, makanan yang halal ini menyangkut keturunan kita, anak-anak kita. Supaya anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, maka pertama kita memakan makanan yang halal dan kita berikan kepada anak kita juga makanan-makanan yang halal. Pendengar RRI
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, makanan halal bisa menjernihkan hati kita, yang bisa melebur segala penyakit hati kita, serta dapat memunculkan berbagai jawaban atas segala kegundahan yang sering dialami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala al-halal 40 yawman, nawwarallahu qalbah wa ajra yanabi'al hikmah min qalbihi ala lisani." Artinya, barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangkan hatinya dan akan mengalirkan sumber-sumber ilmu hikmah dari hatinya pada lisannya. Kemudian yang terakhir, manfaat daripada mengonsumsi makanan yang halal adalah makanan halal mampu menjadi obat dari berbagai penyakit lahiriah dan batiniyah. Dalam kitab Tanbihul Muqtarrin, seorang ulama menyebutkan, kalau saja kami memiliki uang 1 dirham dari yang halal, tentu akan kami belikan gandum yang akan kami tumbuk dan kami sajikan, kami hidangkan untuk kami dan untuk para tamu-tamu kami. Setiap orang sakit yang dokter tidak mampu mengobatinya, maka akan kami obati dengan gandum yang kami dapatkan dari uang halal, lalu ia pun sembuh dari penyakitnya pada saat itu juga. Hadirin, bagaimana yang kita ketahui bahwasanya penyakit-penyakit saat sekarang ini itu banyak ditimbulkan daripada makanan-makanan. Tetapi ingat jugalah bahwasanya penyakit-penyakit itu juga dapat diobati, dapat disembuhkan oleh makanan-makanan juga, tentunya makanan yang baik dan juga makanan yang halal. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI Kabupaten Aceh Singkil rahimakumullah. Dengan mengetahui faedah-faedah makanan halal ini, maka sudah seharusnya kita senantiasa memperhatikan asupan makanan kita saat berbuka dan sahur. Ramadan harus menjadi momentum untuk menguatkan budaya halal yang memang saat ini juga sedang digalakkan oleh pemerintah melalui sertifikasi produk makanan halal. Pada kesempatan ini, kami juga mengajak kepada seluruh umat Islam untuk memastikan aspek kehalalan makanan yang kita konsumsi, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kita bersemangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah, dan keturunan kita, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara pada sore yang berbahagia ini, Ska Nugraha, yang telah memberikan kesempatan kami untuk memberikan tausiah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesabaran dan istiqamahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dengan itu, sehingga mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini sampai di sini dulu tausiah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama kepada kami pribadi, dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz tausiah
yang sudah disampaikan pendengar RRI. Demikian tausiah Ramadan program kerjasama pemerintah Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025 untuk edisi Sabtu 15 Maret 2024 yang disampaikan oleh Ustadz Lukman Syahputra dengan tema kita tadi yaitu mengenai sambutlah puasa dengan makanan yang halal. Terima kasih untuk Ustadz Lukman yang sudah berkenan mengisi tausiah Ramadan pada hari ini. Akhir kata saya Rizky Nugraha dari studio RRI SP Singkil mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM MKes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa. Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan, dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan
umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.